Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul pengaruh penggunaan nematoda entomopatogen sebagai APH terhadap ekosistem tanah. Perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Ardiansa, NIM akhir 01. Saya Ade Alfiansyah, NIM akhir 002. Saya Rian Alfian, NIM akhir 22. Di Belum pindah deh, slide deh. Hah? Nah, udah. Yang pertama, kita buka dengan latar belakang. Latar belakang dari kelompok kami, tanah sendiri merupakan sumber keragaman hayati yang menjadi habitat mikroorganisme. Salah satu mikroorganisme yang memiliki peran penting dalam ekosistem tanah dan dapat dijadikan sebagai agen pengendali hayati adalah nematoda entomopatogen. Nematoda entomopatogen dapat dengan mudah ditemukan pada tanah di Indonesia, mulai dari tanah pantai hingga tanah pegunungan. Menurut Kristianto, tahun 2006, keberadaan nematoda entomopatogen secara geografis telah banyak dilaporkan terdapat pada hampir seluruh benua kecuali benua Antartika. Rumusan masalah dan tujuan yang kami ambil untuk rumusan masalah pengaruh NEP atau nematoda entomopatogen terhadap ekosistem tanah. Sedangkan tujuannya untuk mengetahui efek nematoda entomopatogen terhadap ekosistem tanah. Next. Tinjauan pustaka yang pertama, masalah hama masih menjadi kendala utama dalam peningkatan produksi tanaman. Salah satu cara pengendalian yang dapat memberikan jaminan terhadap keamanan lingkungan dan cukup efektif ialah pengendalian secara hayati. Dalam pengendalian hayati, patogen serangga merupakan agen hayati yang cukup potensial untuk digunakan. Menurut Debat tahun 64. Selanjutnya ada tinjauan pustaka mengenai nematoda entomopatogen. Nematoda entomopatogen atau NEP adalah salah satu agen hayati untuk mengendalikan hama tanaman. Terdapat dua genus NEP yang berperan sebagai agen pengendali hayati, yaitu nematoda yang berasal dari genus Steinernema dan juga nematoda yang berasal dari genus Heterorhabditis. NEP menginfeksi inangnya dengan bersimbiosis dengan bakteri yang ada pada saluran pencernaannya. Selanjutnya, NEP dalam perkembangbiakannya sangat memerlukan adanya bakteri simbion untuk dapat mempercepat proses reproduksi. Ehler pada tahun 2001 melaporkan bahwa tanpa adanya bakteri simbion dalam serangga inang, maka NEP tidak dapat bereproduksi karena bakteri simbion berfungsi sebagai sumber makanan. Populasi nematoda entomopatogenik
biasanya menurun hingga di bawah tingkat yang dapat dideteksi dalam waktu 4 minggu setelah pengaplikasian ke tanah. Oleh karena itu, kecil kemungkinannya bahwa spesies ini akan ditemukan dalam sampel tanah yang dikumpulkan pada 30 atau 60 hari setelah aplikasi. Selanjutnya, tanah merupakan suatu ekosistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Tanah dengan produktivitas tinggi tidak hanya mengandung komponen biotik, tetapi banyak mengandung komponen abiotik. Rata-rata kelimpahan NPK tertinggi terdapat pada tanah kotoran ternak, sedangkan rata-rata kelimpahan NPK terendah terdapat pada tanah tanpa vegetasi. Perbedaan kelimpahan NPK tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu sumber bahan organik, kondisi lingkungan biotik dan abiotik. Berdasarkan hasil analisa kandungan bahan organik pada tanah yang ditumbuhi tanaman tahunan, terdapat sebesar 1,76%, tanah yang ditumbuhi tanaman semusim sebesar 1,26%, peternakan yaitu 3,43%, dan tanah non-peternakan yaitu 0,24%. Bahan organik berperan sebagai makanan bagi nematoda di dalam tanah. Nah, selanjutnya, nematoda entomopatogen dianggap sebagai kelompok yang secara signifikan mengurangi kekayaan dan keanekaragaman spesies dan kematangan komunitas nematoda di dalam tanah dengan mengurangi jumlah dan kelimpahan genus nematoda parasit tanaman. Namun, kelompok nematoda yang hidup bebas di tanah tetap tidak terpengaruh oleh pengaplikasian nematoda entomopatogen. Nah, selanjutnya, berbagai mekanisme menjelaskan pengaruh nematoda entomopatogen terhadap nematoda parasit tanaman di antaranya. Yang pertama, kerumunan nematoda entomopatogenik di sepanjang akar tanaman akan memaksa nematoda parasit tanaman menjauh. Yang kedua, dosis besar nematoda entomopatogen menyebabkan terbentuknya organisme antagonis nematoda di dalam tanah yang menghasilkan penekanan terhadap nematoda parasit tanaman. Yang terakhir, bahan kimia seperti amonium dan indol yang diproduksi oleh nematoda entomopatogen atau bakteri simbiotiknya dapat menghambat penetasan telur dan mengusir atau memabukkan nematoda parasit tanaman. Nah, terakhir ada kesimpulan. Nematoda entomopatogen atau NEP merupakan salah satu agen pengendali hayati hama tanaman. NEP di dalam tanah dianggap sebagai kelompok yang secara signifikan mengurangi kekayaan dan keanekaragaman spesies dan kematangan komunitas nematoda di dalam tanah dengan mengurangi jumlah dan kelimpahan genus nematoda parasit tanaman. Tanah dengan jumlah bahan organik lebih tinggi akan mempunyai populasi NEP lebih tinggi dibandingkan dengan tanah berbahan organik rendah. Terima kasih. Nah, itulah tadi hasil review kami dan PPT kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.